Sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita baca firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara-saudara, kita sebagai manusia adalah makhluk unik dengan sejuta keinginan dan harapan. Biasanya kita punya harapan tertentu atas apa yang akan terjadi atas diri kita atau orang lain. Kita berharap dapat sembuh total dari penyakit, mendapat pasangan sesuai keinginan kita, berharap gereja bertumbuh, Indonesia menjadi lebih baik, dan banyak harapan lainnya. Tentu tidak salah memiliki harapan, namun menjadi masalah ketika harapan-harapan tersebut membatasi bahkan mendikte Tuhan. Seringkali kita melupakan kenyataan bahwa Allah tidak terbatasi oleh ruang dan waktu, dan hikmat-Nya melebihi hikmat manusia. Kita menginginkan Tuhan yang sesuai dengan harapan kita, padahal lebih sering terjadi kebalikannya. Tuhan bekerja di luar dugaan dan keinginan kita. Lihatlah Naaman yang hampir tidak sembuh dari kustanya karena melihat cara penyembuhan yang dianjurkan Elisa terlampau sederhana dan tidak sesuai harapannya. Petrus ditegur karena konsep Mesias yang dia harapkan tidak sesuai dengan gambaran Tuhan. Mesias yang akan menderita, mati dan dibangkitkan. Orang banyak mencari Yesus karena berharap perut mereka dapat dikenyangkan dengan roti. Tetapi apa yang Tuhan sediakan adalah roti hidup. Akhirnya sebagian besar mereka menolak Yesus. Maria berharap dapat bertemu dengan jenazah Yesus yang masih terbungkus kafan di kubur. Tetapi ia telah bangkit. Karya Allah sering tidak sesuai dengan apa yang manusia harapkan. Kebenaran ini pula lah yang diangkat oleh Paulus di surat Efesus, di mana ia menggambarkan sisi misterius dari hikmat dan jangkauan kasih Allah. Dia telah menyatukan orang Yahudi dan non-Yahudi ke dalam satu tubuh, sehingga tercipta satu komunitas Kristen yang multikultur dan juga multiras. Ini merupakan keadaan yang tidak pernah diimpikan atau dibayangkan di masa itu, bahkan mungkin pula di masa kini. Hikmat dan kasih Allah sungguh tidak terukur dan tidak terselami. Itulah sebabnya Paulus mengungkapkan suatu doa yang paradoksal, yaitu agar jemaat dapat memahami apa yang tak terpahami. Di hadapan Tuhan yang seperti ini, yang hikmat, kasih dan kuasanya tidak terbatas, dan seringkali karyanya berbeda dari harapan-harapan kita. Respon seperti apakah yang dapat dan harus kita tunjukkan? Tidak lain hanyalah kekaguman, ketundukan, dan penyerahan diri total yang disertai dengan pujian. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami dan mengingatkan kami pada hari ini bahwa tak terselami pikiran-pikiran-Mu dan hikmat-Mu ya Tuhan. Bahkan Engkau melebihi dari pikiran-pikiran kami manusia. Yang kami pahami, yang kami mengerti firman-Mu, mampukan kami menghidupinya. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini.
Sertailah kami, lindungilah kami, bimbinglah kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya.